ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah orang beriman harus bertawakal. Jadi Allah perintahkan kepada kita semua yang menimpa kita dalam kehidupan ini, dalam rumah tangga, dalam hubungan dengan keluarga, ekonomi, rezeki, apapun yang menimpa kita dalam kehidupan di dunia ini, semuanya telah ditetapkan Allah. Dialah pelindung kita, wa Allah daripada tawakkal mu'min. Jadi ini hanya yang bisa melakukan orang beriman. Nah, kemarin tadi saya katakan banyak orang yang cacat imannya, di antaranya terjerumus kepada kurang imannya kepada Allah dan qadar. Misal Allah berikan dia ujian, punya suami, ini contoh ya, yang banyak banget terjadi ini, punya suami yang rada-rada selingkuh misalnya. Padahal dulu dia waktu masih gadis yang mana banyak, ternyata dapat pilihan yang ini, ternyata ya Allah nggak banget ya lakuannya gitu ya. Akhirnya yang terjadi apa? Coba dulu seandainya aku pilih dia, ternyata yang belum mau sama kita udah jadi pejabat. Contoh ya, coba dulu dia nikah sama dia, nggak begini malah nasibku, tuh kan? Apa yang telah menimpa dirinya dia nggak terima. Nah ini cacat akidah. Kan semuanya sudah ditetapkan Allah. Apapun yang telah Allah tetapkan kepada kita pasti itu yang terbaik. Makanya beriman kepada Allah dan qadar yang baik dan yang buruk itu adalah bagian dari akidah kita. Oh jadi ada juga ya qadar atau takdir yang buruk. Iya. Kan Allah ciptakan gak hanya Rasulullah, Allah ciptakan juga syaitan kan. Abu Lahab, ada iblis yang buruk-buruk itu Allah ciptakan, itu bukan untuk menyusahkan kita, tapi itu yang terbaik untuk kita agar diketahui mana yang beriman, mana yang tidak. Nah ini ayat ini menyatakan semua yang menimpaku itu sudah ditetapkan oleh Allah. Ya, ini dalilnya. Kita wajib beriman kepada Allah dan qadar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Ya, dalilnya ya. Ini juga Al-An'am 59. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua perkara yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan apa yang di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak juga sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata atau lauhul mahfuz. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah adalah pencipta kita. Allah Maha tahu dengan apa yang Dia ciptakan. Jangan belagak sok tahu kayak Allah. Kadang-kadang manusia itu sok tahu banget. Benar-benar sok tahu, seakan-akan melangkai Allah. Ya jadi kadang-kadang udah wah kalau dia mah di neraka tuh mulutnya nggak bisa dijaga pasti di neraka. Nah kok dia ngomong sih? Hidup masih kan sudah orang sudah menjadi ya, sudah ngebully. Ada orang yang mengaku sudah mencari perbuatan jahatnya. Kadang-kadang manusia suka menjudge, ih orang jahat banget, laknat dia. Sudah gitu kan? Manusia itu nggak boleh melaknat sesuatu yang kita nggak tahu dia punya dulu. Ya, ada orang yang sejak suaminya berjudi, berzina. Wah, pokoknya berdarah dia itu suami sekarang takut. Sudah gitu kan? Kita kan tidak tahu akhir hidup kita. Perjalanan hidup masih panjang. Siapa tahu dia di akhir hidupnya taubat nasuha. Makanya dalam hadis kan ada orang yang sebentar lagi masuk neraka, tapi ketentuan takdir Allah ditetapkan dia mengamalkan amalan ahli jannah masuk surga dia. Sebaliknya juga begitu. Makanya jangan pernah menjudge orang. Menjudge itu artinya menghakimi, menilai.
apa ya, menghukumi. Kalau udah begitu mah ya kita kayak melebihi Allah aja ya. Coba ingat Bu, mungkin pernah dengar hadis riwayat ya, 99 orang. Ada 99 orang, ada satu orang yang telah membunuh 99 orang, tahu kan? Coba deh kalau kita di sisi masyarakat ya, orang pembunuh banyak, ini 1, 2, 3, 99, pasti udah manusia udah mencari itu. Benar. Ternyata dia punya rasa ini taubat. Dia tanya kepada seorang ulama, saya udah membunuh 99 orang buat kamera. Oh gitu. Iya, jadi nggak gitu saya. Oh iya. Ya, jadi ada orang yang sudah membunuh 90, ada taubatnya juga kepada seorang ulama. Saya udah bunuh oleh seorang alim ya. Saya udah bunuh, ada nggak pintu taubat untukku? Dengar 99 langsung dia bilang tidak ada, maaf bagimu. 99 loh gitu ya. Dia juga dibunuh jadi 100. Datang lagi kepada seorang alim, saya mau tobat, masihkah dibuka pintu tobat? Masih. Kamu bunuh berapa orang? 100. Oh masih, tapi syaratnya apa? Tinggalkan tempat ini, cari tempat yang akan mendukungmu untuk bertaubat. Jadi ada pintu taubat. Makanya kita jangan pernah menjudge orang, Bu ya. Lihat dia, nauzubillah, kejahatannya luar biasa. Ya, itu urusan serain aja sama Allah. Apalagi model cuman suami kayak model begini nih ya. Kali ada yang punya ujian suami yang model kayak begitu tuh ya. Yang nggak sampai bunuh juga sih. Yang rada-rada gitu ya, Bu. Udah serain aja sama Allah. Kalau perlu ya Allah berilah dia hidayah. Nah, karena kita tidak tahu akhir hidup kita seperti apa. Mungkin Ibu pernah mendengar 3 orang yang pertama kali dihisap oleh Allah di akhirat. Kalau amal yang pertama kali dihisap oleh Allah itu sholat ya. Kalau orang yang pertama kali dihisap oleh Allah itu 3 orang. Yang mati syahid, yang dermawan, yang alim. Nah, ketika dihisap oleh Allah, ada orang yang apa yang telah engkau lakukan dalam hidupmu? Uqatil fisabilik ya Allah, aku telah berjihad di jalan engkau dan aku mati syahid. Kadzabta, kamu bohong. Ternyata yang terjadi apa? Dia pengennya lawan dan dia telah dapat tuh kan. Manusia nganggap hebat ya mati syahid, belum tentu di sisi Allah. Maka semua perkara-perkara dalam surat Al-Hajj ayat 70, alam ta'lam anna Allaha ya'lamu ma fis samai wal ard. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi? Coba diperhatikan Bu ya, itu pakai kalimat alam ta'lam. Kalau terjemahannya tuh mengetahui, padahal ta'lam di sini kan alam ta'lam, ilmu tuh, ilmuilah gitu ya. Annallaha ya'lamu, bahwa Allah mengetahui. Jadi kita harus mengilmui, mengetahui, mempelajari ya. Pelajari apa? Bahwa Allah tahu semua yang ada di langit dan di bumi. Jadi kita disuruh mengilmui. Alam ta'lam annallaha ya'lamu. Jadi ilmuilah, pelajarilah, yakinilah bahwa Allah mengetahui semua apa yang ada di langit dan di bumi. Inna dzalika fi kitab, semuanya terdapat dalam Lauhul Mahfuz dan bagi Allah itu mudah. Di sini aja, di sini ya. Afwan ngerepotin ya. Faktor U. Ya udah gampang deh, Masya Allah. Nggak tahu perasaan muda ya, padahal udah tua. Udah mau kepala 6. Oh gitu, nggak saya kekurangan. Gak usah nanya, mereka yang nanya ya? Enggak, Ustazah yang bertanya. Oh gitu, jadi oke. Ya baik, kita kemukakan dulu dalilnya. Banyak dalilnya, diantaranya ini, ma asoba mim musibatin fil ardi wala fi anfusikum min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Tidak ada suatu bencana pun yang menimpa di bumi, tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz.
sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya demikian itu amat mudah bagi Allah. Jadi Bu, kita ini sedang menjalani takdir kita. Semua sudah ditetapkan Allah. Terus kemudian dia mengatakan, wah kalau begitu buat apa kita beramal soleh dong kalau kita udah ditetapkan. Emang ente Tuhan? Kan kita nggak tahu. Karena kita nggak tahu pasti kita ingin yang terbaik. Wahadainahun najdain, diberikan mereka dua jalan. Kan kita nggak tahu bahwa kita penghuni surga atau neraka kan? Karena kita tidak tahu apa yang telah Allah tentukan. Diutuslah Al-Quran, kitab. Ikuti itu. Kalau ikuti itu, insya Allah langsung masuk surga. Nah, permasalahannya mau nggak ngikutin Allah dan Rasul? Nah, itu ya. Semua sudah ditentukan Allah. Nah, ini yang akan kita bahas, Bu ya. Bahwa iman kepada dan qadar ini salah satu iman yang sangat penting kita pelajari bagi akidah kita. Coba seandainya, apalagi kalau dapat musibah yang besar tuh, anaknya sakit beberapa hari di rumah panas, nggak sembuh juga, dibawa ke rumah sakit, tapi karena rumah sakit itu pelayanannya lama, akhirnya anaknya terbengkalai, tidak diurusi, tidak segera diobati, akhirnya meninggal. Nah, apa ucapan orang tua biasanya? Coba seandainya waktu lagi panas-panas awal dibawa ke rumah sakit, mungkin orang lain juga gitu, ibu sih terlambat bawa ke rumah sakit, meninggal deh. Tuh. Atau misalnya nyalahin rumah sakit, nih gara-gara dokternya nih, rumah sakitnya nih, terlambat nangani anak saya jadi meninggal. Tuh kan. Padahal meninggal kita itu sudah ada ditentukan oleh Allah. Nah, kayak begini tuh ya. Nah, beda Bu ya, mengevaluasi perjalanan hidup kejadian kita dan iman kepada takdir itu berbeda. Ya, kita sekarang dia qada dan qadar. Baik, selanjutnya ini hadis Nabi ya, hadis Nabi bahwa Allah telah mencatat seluruh takdir makhluk itu di lauh. Kata Allah sanatin. Jadi telah mencatat takdir kita nih, makhluk ini, hamba-hamba Allah ini itu 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Masya Allah, Ibu, kekuasaan Allah tuh maha luas. Jadi sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, makhluk itu udah ada 50.000 tahun sebelumnya. Jadi jangan merasa diri kita lebih besar dari Allah. Kita tuh nggak ada apa-apanya, Bu. Kita hidup di dunia penuh ujian. Allah alam rahim, alam dunia. Nah, kita kembali ke alam barzah. Ada alam barzah? Belum. Barzah itu panjang lama ya Bu. Sama semua dunia mungkin lama alam barzah. Belum kita perlu ke sana. Belum nanti hari kiamat. Belum yaumul hisab. Belum nanti menerima rapor ya. Hisab kita itu, amal kita di dunia 50.000 tahun namanya Bu. Ya Allah, ternyata kita nggak ada apa-apanya. Dunia ini ayyukum ahsanu amala. Jadi memang Allah ciptakan dunia ini bagi manusia itu untuk apa? Ujian supaya nanti masuk surga. Karena hidup yang lama itu ya nanti di sana. Dunia ini kenikmatan dunia kita meletakkan jari ke laut. Nanti air yang bisa tersisa di tangan itu, di jari itulah kenikmatan dunia. Nggak ada apa-apanya dunia itu. Lebih kenikmatan akhirat jauh lebih nikmat dan lebih lama kekal dibandingkan dunia. Oleh karena itu, apanya yang menyebabkan kita itu sampai stres di dunia? Semua sudah Allah tentukan, Ibu ya. Makanya kepada takdir Allah, orang beriman tuh nggak akan membanding-bandingkan hidupnya dengan yang lain. Pasti tidak akan pernah terlintas dalam dirinya membandingkan apa yang telah Allah berikan dengan orang lain.
Apalagi terucap anak tidak soleh solihat, hartanya banyak pula, rumahnya kita itu nggak ada tuh Bu. Dalam kamus orang beriman tidak pernah sekalipun membanding-bandingkan dirinya dengan yang lain. Ini udah takdir Allah, bukan Allah, nggak ketukar insya Allah. Ya. Begitu juga dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, inna awwala ma khalaqallahul qalam. Ya. Jadi yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah kolam, pena. Bu, kita jangan bertanya-tanya tentang zat Allah ya. Allah itu kita imani dengan sifat-sifatnya. Allah itu kekuasaannya luar biasa. Allah itu yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan. Allah itu zat yang mestinya kita takuti, yang mesti kita harapkan, karena kita sembah dia, karena dia menguasai segala sesuatu. Tempat kita meminta, tempat kita kembali, kita bergantung kepadanya. Kita nggak ada apa-apa Bu. Kalau Allah berikan aja kita sakit gigi, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Maka itu perkali yang Allah ciptakan dari makhluknya itu adalah kolam, pena. Kemudian Allah berfirman, ya, uktub, tulis. Pena menjawab, wa madza aktub? Aku tulis apa ya Allah, wahai Rabbku? Apa yang harus aku tulis? Kemudian Allah berfirman, uktub maqadira kulli syai'in hatta taqumas saa'ah. Tulislah takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Jadi yang pertama kali makhluk yang diciptakan Allah tuh kolam. Nah itu nulis takdir kita. Makanya Bu nanti ada doa terakhir ya. Kita minta takdir kita takdir yang terbaik. Ya, supaya takdir yang ditetapkan Allah kepada insya Allah. Baik, sekarang kita bahas apa sih bedanya dengan qadar. Qada, ini copot ya, ingat. Qada itu artinya keputusan, ketetapan. Ya. Sebenarnya arti qada dan qadar itu banyak sekali ya. Para ulama tuh beda pandangan. Apa sih perbedaan qada dan qadar? Itu ada lima pandangan Bu ya. Ulama juga kan memiliki persepsi interpretasi yang berbeda dari nas-nas yang ada. Di antaranya mereka mengatakan nggak ada tuh perbedaan antara qada dan qadar. Semuanya sama dengan takdir. Yang lain mengatakan oh beda. Kalau qada itu lebih dulu daripada qadar. Yang lain mengatakan qadar dulu baru qada. Yang lain mengatakan kalau diucapkan bareng-bareng sama-sama, disebut sama-sama bersamaan itu artinya beda. Tapi kalau masih sendiri-sendiri itu artinya kalau yang disebut bareng samaan gitu qada qadar berarti artinya beda tuh qada dan qadar. Tapi kalau masing-masing tersendiri itu artinya sama. Jadi ulama tuh beda pandangan ya. Ini diantaranya ya, ada yang mengartikan qada itu adalah keputusan, ketetapan. Jadi qada itu adalah ketetapan Allah sejak zaman azali. Jadi yang namanya azali itu adalah sebelum diciptakan alam semesta, sesuai dengan kehendaknya tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluknya. Itu namanya qada, keputusan Allah yang telah ditetapkan sejak awal penciptaan langit dan bumi, sejak penciptaan makhluknya. Jadi qada itu adalah ilmu Allah yang menyangkut segala sesuatu yang terjadi atau akan terjadi sesuai dengan ketentuannya. Qada. Kalau anak sekolah mah dihafalin ya Bu. Qada adalah ilmu Allah yang menyangkut segala sesuatu yang terjadi atau akan terjadi sesuai dengan ketentuannya. Nah, terus ujian agama deh, ditanya apakah qada itu? Artinya ngapalin. Segala sesuatu atau ilmu Allah boleh berdasarkan tekstual, boleh juga berdasarkan pemahaman. Qada itu adalah ilmu Allah yang menyangkut segala sesuatu yang akan terjadi atau yang belum terjadi. Pokoknya semuanya sesuai dengan ketentuan Allah juga begitu. Tahu Bu qada? Paham? Qada itu apa? Ilmu Allah menyangkut
segala sesuatu. Jadi ilmu Allah yang mencakup segala sesuatu yang terjadi ataupun yang belum terjadi sesuai dengan ketentuannya, ya. Itu qada. Pahami ya Bu? Tadi tanyain. Ada soal. Ada soal. Nah, cara qadar bukan qadar tapi qadar dal ya. Bo, yang satu lagi dal, qadar ya. Qadar ini adalah ketentuan, ukuran, kepastian asal dari Allah. Itu qadar. Kalau kodok itu kodoknya apa? Hukuman, keputusan itu kan. Kalau kodok itu kodok gitu ya. Ketentuan, ukuran, kepastian dan kehendak yang berasal dari Allah. Perwujudan dari kodok atau ketetapan Allah dalam itu sesuai dengan kehendaknya. Jadi yang namanya qadar itu adalah ketentuan dari kodok tadi yang terjadi. Kalau kodok tadi itu kan semuanya ketetapan Allah ya, yang terjadi. Pokoknya semua kodok ketentuan Allah itu, nah qadar itu yang terjadinya, yang terjadi dari ketentuan Allah tadi, qadar. Ya. Jadi qadar adalah ketetapan yang sudah ada sejak zaman azali. Ketika ketetapan itu sudah menjadi kenyataan, maka kejadian nyata itu bernama qadar atau takdir. Paham Bu? Jadi yang namanya takdir itu adalah ketentuan Allah yang sudah terjadi. Jadi takdir atau qadar itu adalah qada Allah yang telah berlaku. Tuh. Bingung ya udah pahami takdir aja deh Bu. Ketentuan Allah udah selesai gitu ya. Nah, ada ulama mengatakan yang namanya qada itu keputusan Allah, yang qadar itu adalah batasannya. Udahlah, pokoknya sama aja deh. Sebenarnya beda tapi nggak sama ya, karena ulama bedangan. Jadi kodok dan qadar ini, kodok berbeda dengan qadar. Kodok itu sinonim dari qadar. Jadi ada dua pandangan. Tadi ada 5 sebenarnya, tapi yang kita rangkum 2 saja. Ya. Kalau yang mengatakan kodok berbeda dengan qadar, kodok itu lebih dahulu daripada qadar. Ya. Kodok itu adalah ketetapan Allah di zaman azali, sementara qadar adalah ketetapan Allah untuk apapun yang saat ini sedang terjadi. Paham? Jadi kalau qada itu sudah ada semua di Lauh Mahfuz. Kalau qadar itu tuh yang terjadi. Nah, itulah namanya takdir. Makanya nanti doa ya rudul qada, doa itu berusaha bisa merubah takdir. Jadi dalam qada ya, dalam Lauhul Mahfuz itu takdirnya dia tuh sebenarnya tabrakan mati mestinya. Tapi qadar dari Allah berlaku, oh dia tuh nggak jadi mati, dia itu selamat karena dia berobat. Nah itu ketentuannya sudah ada gitu ya, tapi takdir itu terjadi yang sedang terjadi. Nah, insya Allah nggak akan bingung setelah saya jelaskan lebih detail insya Allah. Jadi qadar lebih dahulu daripada qada. Ini perbedaannya ya, qada berbeda dengan dua pandangan. Qadar lebih dahulu daripada qada. Qadar adalah ketetapan Allah di zaman azali, sementara qada adalah penciptaan Allah untuk apa yang terjadi. Saya sampaikan ini biar kita paham, nggak bingung. Kalau bingung juga nggak apa-apa. Nanti akan insya Allah setelah selesai pembahasannya. Ya ini kan kalimat bahasa Arab ya Bu ya, qada dan qadar. Kadang-kadang kita hanya suka bilang takdir ya. Jadi sebenarnya sama yang kedua pandangan. Qada sinonim dari qadar. Qadar itu adalah qada wal hukum, sesuatu yang telah Allah tetapkan sejak dulu. Ya udah, yang namanya takdir sesuatu yang telah Allah tetapkan sejak dulu. Nah, ini sejarah di masa dulu. Ketika Rasulullah menjelaskan tentang qada dan qadar, takdir ya. Jadi ada orang yang berbeda pemahamannya, diwakili oleh paham Jabariyah dan paham Qadariyah. Ya, ini biar kita tahu aja Bu ya. Jabariyah itu mengatakan manusia tidak memiliki kehendak atau kemampuan sama sekali. Semua perbuatan manusia dipaksa oleh Allah tanpa kehendak atau pilihan dari manusia. Itu kelompok yang memahami takdir, namanya Jabariyah. Ya udah deh, Jabariyah ya udah kan Allah udah tentukan gini, ya udah begini aja deh. Karena Allah udah tentukan saya itu memang nggak punya duit, ya udah begini aja, nggak usah usaha. Takdirnya memang miskin, udah gini aja. Nah itu Jabariyah, nggak perlu usaha, semuanya dipaksakan oleh Allah. Ya karena memang belum dapat jodoh juga, ya mungkin memang udah takdirnya nggak dapat punya pasangan, ya udah berhentilah dia berusaha. Nah itu Jabariyah. Sementara ada kelompok Qadariyah, manusia memiliki kekuasaan penuh atas perbuatannya.
Allah tidak menetapkan atau menentukan perbuatan manusia sebelumnya. Pokoknya Allah tidak menetapkan apapun, semua tergantung manusia. Jadi kalau kita mau kaya ya usaha. Nggak ada tuh ketetapan Allah, dia itu miskin, nggak ada itu. Nah itu kelompok Qadariyah. Mana yang benar, Bu? Mana yang benar? Dua-duanya nggak benar. Dua-duanya nggak benar. Yang benar adalah kita beriman kepada takdir, tapi kita juga harus berusaha. Kalau dua-dua ini beda, itu tuh nggak benar. Yang pertama Jabariyah merasakan ya udahlah, udah ketentuan Allah ditetapkan, ngapain lagi usaha, ya udah kayak begini nasib, ya udah, dia nggak usaha, dia katakan itulah takdir, itu salah. Kita kan harus berusaha. Nah, kalau yang Qadariyah ini nggak ada tuh takdir, yang penting kita yang usahain sendiri. Kalau kita mau kaya ya kita usaha, kalau kita mau pokoknya cari, pokoknya nggak ada ketetapan Allah, itu salah. Ya, paham Bu ya? Kita bukan dalam dua ini. Pernah ada Ali bin Abi Thalib, beliau sedang bersenderan di dinding yang mau rubuh. Ketika dia lihat dinding ini mau rubuh, langsung dia pergi menghindar. Terus ada yang temannya, sahabatnya bertanya, wahai Ali, kenapa kamu harus pindah dari dinding itu? Dinding yang mau roboh itu kan semua yang ketentuan Allah. Kalau Allah nggak tetapkan kamu meninggal, nggak akan mati kamu di situ. Ngapain juga kamu harus pindah? Kan udah takdir Allah, udah ditentukan kamu matinya kapan. Nah, kata temannya. Apa kata Ali? Aku pindah dari takdir Allah yang kalau aku tidak pindah aku akan mati tertimpa dinding, kepada takdir Allah yang aku selamat dari tertimpa dinding. Nah, itu kan takdir juga. Paham, Bu? Mudah-mudahan paham kisahnya. Nah, sekarang kita macam-macam takdir. Macam-macam takdir. Ada dua ya, takdir mubrom yang pertama ya. Takdir mubrom ini adalah takdir mutlak yang tidak mungkin berubah dan tidak diusahakan oleh manusia. Jadi misalnya kematian, masa tua, kita lahir dari orang tua asal Kalimantan misalnya ya, asal Jawa, pokoknya udah takdirnya tuh, kita nggak bisa pesen, ya Allah aku mau dong dari orang tua orang Arab cakep gitu, nggak bisa, itu takdir. Takdir mau berubah, kapan kita meninggalnya, saat apanya, itu takdir mubrom. Lahir anak laki-laki atau perempuan itu takdir mubrom. Enggak juga tuh, sekarang mah bisa ketahuan lahirnya anak laki-laki atau perempuan, kan ketahuan. Iya, tapi kan tiba-tiba ada yang berbeda, saya emang tahu, dikiranya laki-laki nggak taunya perempuan. Nah, itu takdir mubrom. Apalagi yang terkait dengan kematian. Kematian itu bukan karena sakit ya Ibu, kan suka ada yang nanya tuh, meninggal ya sakit apa? Jadi dikiranya meninggalnya karena sakit. Hati-hati loh Bu, nanti takut cacat juga nanti akidahnya. Kenapa meninggalnya? Ya meninggalnya kenapa, udah ajal. Suka nanya gitu kan Bu, tanpa disadari. Iya tuh sakit paru-paru kemarin itu, jadi akhirnya meninggal. Iya, tetangga saya juga sakit paru-paru, apalagi sekarang pandemi juga tuh ya. Iya nih, akhirnya orang meninggal karena penyakit, bukan. Orang meninggal karena takdir dan ajalnya. Sakit itu hanya jalan, tapi tidak satu-satunya jalan. Bisa tertabrak, bisa tenggelam, terjatuh, keracunan, banyak cara jalan untuk meninggal, tapi bukan itu penyebabnya. Apa penyebabnya? Sudah ajalnya, cuman jalannya yang berbeda-beda, dan jalan berbeda-beda dalam kematian itu tidak menunjukkan bahwa orang itu su'ul khotimah atau husnul khotimah, tidak ya. Jadi su'ul khotimah atau husnul khotimah bukan karena sebab, tapi karena amal orang tersebut. Jangan pernah sok tahu, kayaknya deh su'ul khotimah. Kenapa? Habis ditabrak, udah jatuh dari motor, ditabrak truk lagi, hancur badannya, kayaknya su'ul khotimah. Sok tahu. Jangan pernah kita menduga-duga sesuatu yang tidak kita ketahui ya. Apalagi nggak nyangka ya,
Ustadz itu, ustazah itu sakitnya sampai 2 tahun loh, lumpuh nggak bisa ngapa-ngapain. Banyak dosa kali ya. Astagfirullahaladzim. Kan dapat hadis tuh ya, bahwa sakit itu adalah menghapuskan dosa. Akhirnya bikin kesimpulan, oh ternyata dosanya banyak jadi dikasih sakit. La haula wala quwata illa billah. Enggak begitu, Bu, ya. Kalau kita tahu bahwa orang-orang beriman itu ketika sebelum meninggalnya diberikan ujian, sakit dan segala macam, itu sebenarnya agar kembali kepada Allah tanpa dosa. Tapi kok itu orang non beriman, orang kafir itu kok dia tuh meninggalnya baik-baik aja ya, nggak dikasih sakit. Bisa jadi, kata ulama, orang yang tidak beriman atau orang kafir nggak dikasih sakit, tiba-tiba kayaknya meninggalnya gampang banget. Karena bisa jadi pahala amal kebaikannya semasa hidup dibalasi di dunia. Karena orang kafir itu nggak semuanya jahat. Kan ada yang lebih dermawan daripada orang Islam kan? Nah, jadi Allah balas kebaikannya di dunia dengan cara apa? Dengan memudahkannya meninggal, memudahkan kehidupannya, bisa juga istidraj itu. Nah, kita tidak boleh suudzon. Masing-masing aja kita nggak tahu, Bu. Ya, tadi yang 3 orang meninggal tadi dikiranya masuk surga, mati syahid, yang dermawan, yang alim, kayaknya udah surga banget tuh. Ternyata di hadapan Allah, kadzabta, kamu bohong. Masuklah ke dalam neraka. Astagfirullah. Itu di dunia kan, Bu ya. Nah, jadi takdir mubrom ini adalah takdir yang tidak bisa kita ikut campur ya. Jadi Allah Maha Kuasa menentukan apa yang akan terjadi atas manusia di dunia ini. Ketentuan yang baik maupun yang buruk. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi, tidak pula pada dirimu sendiri, semuanya sudah ada di Lauhul Mahfuz. Ini mubrom, kita nggak bisa komplain sama Allah. Kita nggak bisa, misalnya kasus ya, yang Palestina sekarang, Bu, ada loh ulama, tanda kutip, jenis ulama yang menyalahkan pejuang di sana. Aduh, saya sedih banget dengar, ya Allah, padahal alim. Kenapa ya, wallahu alam bisawab, kita hanya ya Allah doakan mudah-mudahan dapat hidayah. Itu yang rakyat Palestina Gaza, kan sejak serangan Tufanul Aqsa ya 2 tahun yang lalu kan, pejuangnya itu kan menyerang Israel ya kan, tapi Israel membalas dengan menghancurkan genosida ya. Nah, ada loh umat Islam yang langsung mengatakan itu gara-gara diserang tuh tanggal 7 Oktober ya, gara-gara diserang, coba kalau nggak diserang nggak akan dihancurkan itu Gaza. Ya Allah, sebenarnya mereka tuh sudah menyerang, sudah merebut Gaza tuh sejak dulu. Kenapa pejuang itu melancarkan serangannya? Karena ingin membalas perbuatan mereka yang menodai Masjidil Aqsa. Kok ada ya umat Islam mengatakan coba dulu kalau nggak diserang, nggak diserbu, nggak akan, ya Allah, emang tahu dia apa itu mestinya cacat tuh akidahnya, istighfar, taubat. Ya Allah, nggak peduli dengan keadaan umat Islam, mestinya tuh membela umat Islam, minimal doain, malah disyukurin. Tuh kan baru tahu rasa tuh. Jadi semua sudah ditetapkan oleh Allah, ini begini sudah ada, itu takdir mubrom. Yang itu meninggal ya, itu semuanya sudah ditetapkan oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Seorang ibu yang kehilangan anaknya, suaminya, rumahnya, semua tinggal seorang diri, itu sudah takdir. Walaupun penyebabnya tadi adalah peperangan, semuanya sudah. Dan luar biasa, Bu, keimanan mereka. Mereka mengucapkan Alhamdulillah. Ya Allah, Alhamdulillah terhadap ujian yang Engkau berikan kepadaku dengan syahidnya suamiku, anak-anakku, kehilangan harta. Alhamdulillah, puji hanya bagimu ya Allah. Kami akan Engkau pertemukan nanti di surgamu, subhanallah. Itu bagian dari iman. Bahkan seorang istri ketika dia bahkan seorang anak ya, banyaklah kita temukan yang syahid, sampai dia ngajak ngomong tuh yang meninggal, ya abi salimni ila Rasulullah, wahai bapakku, titip salamku ya kepada baginda Rasulullah nanti kalau engkau berjumpa dengannya. Tuh bagian dari keimanan. Masya Allah. Bahkan yang kakinya buntung itu ya, sebelah keadaannya susah, dia mengatakan, ya Allah, Alhamdulillah kakiku sebelah sudah di surga. Tuh, itu iman kepada takdir, qada dan qadar. Karena semua sudah ditentukan Allah ya. Nggak boleh pakai coba seandainya, jangan menyerbu ya, coba, nggak bisa, sudah ada ketetapan Allah di situ ya. Nah, ini takdir mubrom ya.
kematian kita, masa tua kita, kemudian lahir di mana, sebab meninggalnya karena apa, itu sudah ditetapkan oleh Allah, nggak bisa diganggu gugat. Pokoknya iman aja pada Allah. Ya kan kita belum merasakan Bu ya kehilangan orang yang kita cintai ya. Ya nanti juga kita akan merasakannya. Mungkin kehilangan suami, kehilangan anak, kehilangan siapapun. Ya waktu itu kan akan berlalu ya Bu ya. Saya beberapa hari ini banyak mendengarkan ada beberapa ya teman dekat yang sudah meninggal. Ya Allah seumur lebih muda lagi ya. Ya Allah ini sekarang giliran dia, sekarang giliran kita kapan ya. Nah itu sudah mubrong, harus diimani. Tinggal bekal apa yang harus kita siapkan. Ya. Nah takdir mu'allaq yang kedua, takdir yang masih dapat diubah ya. Tapi sebenarnya takdir tadi itu sudah ada di Lauhul Mahfuz. Ya, jadi itulah bedanya qada dengan qadar. Qada itu sudah Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz, tapi apakah ada atau tidak tadi ya, yang namanya mu'allaq. Iya bisa, ini contohnya diubah melalui usaha, doa, dan ikhtiar manusia. Itu ada di Lauhul Mahfuz juga. Si fulan itu sebenarnya matinya tertabrak mobil, tapi karena dia berdoa agar diberikan keselamatan, matinya minta mati husnul khotimah, maka dia meninggal di hari Jumat husnul khotimah. Itu udah ada di sana. Dia berusaha karena begini, akhirnya begini. Itu semua sudah ditetapkan dalam Lauhul Mahfuz. Contoh ya Bu, takdir mu'allaq ini kan nanti kita bahas deh insya Allah ya. Nah ini, setiap manusia diberi peluang dan kesempatan oleh Allah untuk berusaha mengubah keadaan dirinya menjadi lebih baik. Itu juga dalam Al-Quran. Innallaha la yughayyiru. Nah, itu kan Allah nggak akan merubah nasib suatu kaum sampai dia merubah keadaannya. Itu apa namanya? Takdir sudah Allah tetapkan, dia berusaha, takdir Allah pun juga berlaku. Nah sekarang gini Bu, kalau kita makan sambal yang pedas sebelum makan nasi, sakit perut nggak? Nah, kalau yang beriman kepada takdir, itu terserah Allah. Kalau takdirnya nggak sakit juga, pasti sakit dia. Ya. Karena memang sunatullah, makanya dalam takdir ini ada dua. Ya, takdir mu'allaq ini ada dua. Takdir berdasarkan sunatullah, yang kedua takdir berdasarkan inayatullah. Apa Bu? Takdir berdasarkan sunnatullah dan takdir berdasarkan inayatullah. Ini dalam takdir mu'allaq ini. Takdir berdasarkan Allah. Misalnya apa? Ada orang kalau dari bangunan yang tinggi terjun ke bawah pasti mati kan Bu? Iya mati, pasti mati. Tapi ada orang yang terjun ke dari lantai bangunan tinggi nggak mati dia. Kenapa ya? Inayatullah, pertolongan Allah. Ya, banyak terjadi pertolongan Allah tuh misalnya apa? Satu pesawat itu kecelakaan semua. Ada yang masih hidup baik. Nah, itu inayatullah. Pesantren kemarin ya Allah, ini usaha besar juga ya. Ya, artinya bangunannya rubuh, ada yang masih hidup kan? Nah, itu inayatullah. Sunatullahnya sebenarnya kalau sudah hancur masih mati semuanya, tapi inayatullah pertolongan Allah. Nah, itu bagi dari takdir mu'allaq, bukan mubrom mu'allaq. Takdir yang berdasarkan usaha, ikhtiar dan kehendak Allah. Itu Bu ya, paham ya? Atau contoh misalnya ini, kalau kita jalan di jalanan, di tengah-tengah jalan raya, takdir kenapa? Karena jalannya di tengah-tengah. Ada mobil kemana-mana, jangan katakan takdir, kalau memang mati pasti mati, kalau enggak lah. Ya jalannya di tengah jalan pasti mati dong, ya kan? Itu takdir yang memang sudah sunatullah. Tapi ada takdir yang inayatullah. Misalnya apa? Dia jalan di pinggir, ya. Sebenarnya ada mobil yang remnya blong. Banyak kan Bu ya kejadian di medsos tuh ya. Itu orang tuh mestinya kena mati, selamat tuh. Atau misalnya ada anak bayi yang lari di nyebrang, terus tahu ada truk ya, terus dia duduk, nggak meninggal tuh. Nah itu inayatullah, pertolongan Allah. Ya.
Nah, itu bagian dari takdir muallak. Nah, tadi saya sampaikan macam-macam takdir. Ini ada lagi macam-macam takdir. Yang tadi apa tuh? Tadi yang sifatnya muallak dan mubrom. Yang ini takdir yang terkait dengan kehidupan kita di dunia. Ada yang namanya takdir umum, ada yang namanya takdir umuri, ada yang namanya takdir samawi, ada yang namanya takdir yaumi. Ini untuk membahas permasalahan takdir. Ibu ingat Bu ya? Bingung. Ini ada 4 macam-macam takdir dalam kehidupan kita. Takdir umum, ini lagi ya masalah. Iyalah Bu, kita masih belajar lagi tentang nggak salah depan ya. Takdir umum itu atau takdir azali itu adalah takdir yang meliputi segala sesuatu dalam 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Jadi Allah memerintahkan al-qalam atau pena untuk menuliskan segala sesuatu yang terjadi dan yang belum terjadi sampai hari kiamat. Ini adalah takdir umum yang wajib kita pahami. Ini ilmu ya Bu. Pokoknya semua kehidupan kita sudah ditetapkan Allah di zaman azali, sejak dulu di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Itu adalah akidah, yakini itu. Dah, sekarang itu takdir umum. Adapun takdir umuri adalah takdir yang diberlakukan atas manusia pada awal penciptaannya ketika pembentukan air sperma, itu umuri ya. Ibu tahu kan ketika kita dalam rahim ibu ada ruh kita sejak kapan adanya Bu? Ruh kita ada yang menyebutkan sejak 4 bulan. Ada yang lain? Sejak kapan ruh kita itu ada? Arwah kita, ruh itu zamannya arwah. Nah, berarti belum paham. Ruh kita itu sudah ada sejak dulu. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi sudah ada ditetapkan Allah. Kemudian diciptakan Nabi Adam. Nabi Adam itu diciptakanlah dari sulbinya keturunan manusia sampai akhir zaman sudah ada. Ruh kita itu sudah ada sejak dulu, sejak penciptaan Nabi Adam. Kan udah ditentukan Bu ya. Nah, bukankah kita sudah bersyahadat sejak di alam arwah? Alastu bi rabbikum qalu bala syahid. Nah, ruh kita tuh udah syahadat di alam arwah. Jadi ruh kita tuh sudah ada. Terus ketika roh kita sudah ada, sudah bersyahadat itu, akhirnya kan Nabi Adam, Ibunda Hawa menikah, lahirlah banyak turunannya sampai ayah ibu kita menikah, akhirnya kita ada dalam rahim ibu. Roh yang ada tadi ditiupkan ke dalam rahim. Nah, itu namanya takdir umuri. Maka ditetapkanlah di situ sifat takdirnya mencakup rezeki, ajal, bahagia, sengsara. Maksudnya, jadi takdir kita yang tadi di Lauhul Mahfuz, ketika ruh tadi udah masuk ke dalam janin usia 4 bulan, ketentuan yang ada di Lauhul Mahfuz itu ditetapkan. Nah, itu namanya takdir umuri. Rezeki kita kayak seperti apa, besarnya, banyaknya, kemudian ajal kita kapan meninggalnya, kemudian bahagia atau surgakah atau sengsara, maksudnya kita masuk surgakah atau masuk nerakakah, sudah ada. Paham Bu? Itu takdir umuri ya. Jadi sebenarnya semua takdir itu takdir mahfuz. Itu yang takdir azali, takdir umum. Nah, takdir umuri ini ketika ruh kita yang sudah ada, kita tuh udah tua loh Bu. Ruh kita tuh sama-sama seperti Nabi Adam. Ruh kita tuh sudah ada sejak dulu tuh. Ruh-ruh manusia tuh sudah ada. Kita udah bersyahadat. Nggak ada tuh manusia yang tidak mengakui adanya Allah. Itu orang ateis gimana ateis? Oh, ateis itu kalau dia di lautan yang luas, ombak besar, nggak ada yang bisa bantu dia, pasti dia nyebut Allah. Oh my God. Jadi fitrah manusia itu sudah bertuhan, percaya kepada Allah sebagai Rabb, udah bersyahadat. Ya Bu ya, jadi kalau ditanya sejak kapan roh kita ada, sudah ada sejak di Lauhul Mahfuz. Jadi kita tuh udah tua loh Bu, roh kita
kakek, ada nenek, itu kan dunia. Nanti di akhirat kita sama semua, Bu. Ketika di yaumul mahsyar itu dibangkitkan manusia itu semuanya sama, mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing di hadapan Allah, ya. Jadi takdir umuri ini adalah takdir yang telah ditetapkan Allah ketika kita 4 bulan, itu diambil dari Laul Mahfuz, ditetapkanlah. Ada rezeki, ajal tuh kapan meninggalnya, usia berapa meninggalnya. Oh, si fulan usia 60, oh si fulan usia 10, itu sudah ditetapkan. Kemudian surgakah atau nerakakah, itu sudah ditetapkan. Makanya terkait dengan takdir ini sudah ditentukan Allah. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan takdir samawi? Takdir samawi itu adalah takdir yang dicatat pada malam Lailatul Qadar setiap tahun. Kan supaya kita nyari, Bu, Lailatul Qadar. Kan ketika Lailatul Qadar kita dapatkan, ditetapkan, ya. Kan inna anzalnahu fi lailatul qadar, itu ya, wa ma adraka ma lailatul qadar, tanazzalul malaikatu waruh fiha bi idzni rabbi min kulli amr. Jadi semuanya tuh takdir samawi, jadi kayak pembaharuan gitu, Bu, ya, pembaharuan gitu ya. Jadi artinya kita ingin takdir yang terbaik, minta kepada Allah diberikan yang terbaik. Jadi terus mohon kepada Allah, kan kita nggak tahu takdir kita, ya. Itu takdir samawi. Kemudian takdir yaumi, yaumi itu yaum, hari, harian. Jadi ada takdir azali, ada takdir umuri, ada takdir samawi, ada takdir yaumi. Takdir yaumi ini adalah takdir yang dikhususkan untuk semua peristiwa yang akan terjadi dalam satu hari. Baik dari penciptaan, rezeki, menghidupkan, mematikan, ampuni dosa, menghilangkan kesusahan, dan lain sebagainya. Itu ditetapkan harian. Makanya agar takdir kita itu baik, kita mulai hari dengan sholat subuh dan diakhiri hari itu dengan sholat isya. Supaya apa? Takdir kita baik. Makanya pagi-pagi al-ma'thurat, Bu, ya. Kita ini kan amal kita kan dicatat oleh malaikat. Ada harian, ada pekanan, ada tahunan, ya. Misalnya kalau harian tuh subuh dan asar. Nah, itu malaikat nyatet. Nah, kita ingin catatan kita tuh penuh dengan takdir yang baik. Ada yang bersifat pekanan, ya, Senin dan Kamis, pencatatannya kepada Allah. Maka kita minta takdir yang baik, ya. Jadi itu yaumi, baik. Ini secara umum. Nah, sekarang apa hikmahnya kita beriman kepada qada dan qadar, termasuk orang yang beriman. Jadi kalau kita mengimani apapun yang telah Allah tetapkan, apakah atas usaha kita atau ketentuan Allah, kita beriman kepadanya, kita menerimanya. Ya Allah, aku beriman kepada takdirmu. Tuh. Jadi semua yang Allah berikan kepada kita itu adalah ketentuan takdir yang telah ditetapkan. Tapi tergantung usaha. Ya, misalnya gini, sebagai orang tua, kita kan pengen punya mantu yang soleh, ya, Bu, ya, pengen, insya Allah. Ternyata, alhamdulillah kita dapat mantu yang soleh untuk anak perempuan kita. Ini contoh aja, baik dia. Ternyata perjalanan pernikahan itu mantu kita jadi toleh. Tahu toleh, Bu? Toleh itu lawan soleh. Jadi toleh dia. Kemudian terjadilah kezaliman. Anak kita disia-siakan. Dia kawin lagi. Apakah kita menyesali takdir? Sampai ungkit-ungkit, coba dulu, nggak taunya dia itu bermuka dua, ya. Nggak boleh, Bu. Udah kejadian, udah takdir. Ya sudah, qadarallah wa ma syaa fa'ala. Udah takdir Allah, nggak usah diungkit-ungkit lagi. Coba dulu, kalau tahu begini mah nggak bakalan anak ibu nikahin sama dia. Ternyata nggak bisa, Bu, kita nggak tahu takdirnya. Kemudian nyala-nyalain Allah pula. Itu kan dalam Al-Quran ada ayat tuh, ya,
at-thayyibin lit-thayyibat, at-thayyibun lit-thayyibin. Oh, perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, laki-laki. Kok jadi begini ya, anak kita kan baik, soleh. Terus ini kok gimana sih, kok ayat ini gimana? Nah, ayat lagi disalahin. Ibu tahu jawabannya kenapa, Bu? Kan suka ayat itu, jadi ayat ini apa maksudnya? Ya, kalau nanya apa maksudnya boleh, tapi jangan nyalahin. Ya kan sukanya. Terus ayatnya gimana dong? Itu nggak ngerti aja, dia nggak paham. Padahal ayat itu maksudnya itu adalah menjelaskan bagaimana tuduhan kepada Ibunda Aisyah ketika terjadi peristiwa hadisul ifki, peristiwa fitnah. Ibu tahu kan ceritanya kan? Jadi memang perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Ya Ibunda Aisyah ya pasangannya Rasulullah. Sofwan ya istrinya juga soleh. Jadi bukan perzina dengan mukminah, nggak begitu. Nah, adapun orang yang awalnya baik sama baik ketemu, iman kan nggak bisa sama, naik dan turun. Karena dia suaminya tidak bisa jaga imannya, pergaulannya buruk, ya akhirnya dia seperti itu, udah takdir. Apa bedanya dengan suami seseorang, Bu ya? Bukan suami kita, suami orang. Awalnya dia tanggung jawab, lah sekarang kok begini, lah itu kan udah takdir, udah ketentuan Allah, mau apa lagi? Masya Allah, luar biasa Bu ya. Ya udah, qadarullah wa masya Allah. Ini ada contoh Bu, kisah menarik. saya terpesona dengan cerita ini, subhanallah. Cerita kejadian Bu. Ya kejadian dalam hidup ini kan kita bisa jadikan pelajaran ya Bu. Ini orang Saudi, pria bapak Saudi usianya tuh udah di atas 65-an. Dia cerita ya, dia orang beriman, dia cerita saya bersyukur udah punya anak, sudah menikah, istri solihah, cantik walaupun udah tua, kan sama-sama tua ya, 65-an mau 70-an ya, istrinya sekitar segitu dah 50-an gitu ya. Ya dia menceritakan pengalaman hidupnya untuk dijadikan pengajaran. Saya bersyukur ya, senang saya punya anak udah masing-masing udah selesai. Jadi kami tinggal berduaan. Ibu-ibu yang usianya di atas 50-an udah nikah, berduaan lagi kan Bu sama suami ya Bu? Iya, kalau suaminya masih hidup berduaan ya. Iya, berduaan aja. Jadi anaknya sebanyak apapun udah pergi semua, udah menikah. Ini juga si bapak itu. Jadi dia cerita, kami berdua-duaan aja ibadah ya, lama-lama itu setan ya Bu ya, setan tuh tidak akan pernah membiarkan orang beriman baik-baik saja, digoda lah. Akhirnya dia penasaran, pengen, ini masih muda nih, harta ada, anak-anak udah besar, pokoknya berdua-duaan aja, mau apa, mau ibadah, pokoknya udah asik. Timbul bosan Bu, bosan tuh dari setan ya Bu, supaya kita jadi dia ingin cari sensasi, kan punya uang, coba kali bisa nikah lagi dengan yang muda, mungkin lebih hebat kali, lebih ini kali. Istri mah mau apa lagi sih dia, kalau dia menolak ya dia nggak punya rumah, kan orang Arab gitu Bu ya, perempuan itu kan nggak kerja, jadi rumah suami semua ya. Jadi mereka tuh kalau yang suaminya rada-rada tuh ya, kalau istrinya nggak ngikutin, suruh keluar aja dari rumahnya, tuh begitu ya. Nah akhirnya dia mengutarakan niatnya sama mau nikah lagi, ya nikah sama ya nggak usah gadis lah, janda juga nggak apa-apa deh gitu ya. Dia cari dapet usia sekitar 30-an, dia dicerai suaminya karena nggak punya anak. Nah dia nikahin, dia pikir benarnya hari-hari yang penuh indah gitu ya. Dia sampaikan ke istrinya nolak, mau udah tua mau nikah lagi, mau nyari apa sih? Ya kan hidup itu kan variasi, aku mampu, mau nggak kamu nerima, kan nggak, pokoknya kamu tuh tinggal nerima aja, boleh tapi kan harus ada kompensasinya, kamu kasih saya rumah. Terus si suami pikir, nah kalau udah minta rumah cerai nanti waduh saya rugi dong gitu ya, enggak, pokoknya saya nggak ngasih rumah, pokoknya kamu nerima tinggal di sini gitu. Istrinya ya namanya udah, ya istrinya solihah Bu, cantik solihah walaupun udah tua, dan dia rasa udah nggak bisa deh begini, saya daripada nggak ikhlas kan ya udah saya terserah kamu, saya nggak mau nerima, udah kamu saya cerai. Akhirnya dia tinggal sama anaknya kan udah dia punya anak. Istrinya itu lebih tua anaknya. Anaknya lebih tua daripada istri mudanya. Ini kan kisah nyata menceritakan tentang takdir ya. Nah, jadi yang dia pikir hidup indah, dia sampaikan, memang selama pernikahan awal tuh saya berikan kebahagiaan kepada istri muda saya.
mantan istri saya tinggal sama anak, ya saya udah nggak peduli lagi lah. Artinya kan dia ada mainan bagus gitu ya, hidup indah. Dia ke Malaysia bulan madu, pokoknya semua ungkapan cinta, harta, kasih sayang dia serahkan kepada istri mudanya ini. Tapi itu hanya berlaku sementara. Ternyata dia istrinya itu hamil, padahal dengan suami yang dulu tuh nggak hamil. Oh seneng banget kan, ternyata hamilnya susah pula. Akhirnya dia tinggal di rumah orang tuanya. Yang si suami jadi sendiri, yang cerita. Saya akhirnya sendiri lagi karena istri saya sakit, masih di rumah orang tuanya. Saya pengen lagi balik sama istri saya yang pertama. Ya dia coba hubungi tapi sudah, ya gengsinya tinggi lah gitu ya, nggak bisa lah. Pokoknya komunikasi berjalan tidak baik. Akhirnya lahir kembar. Udah kembar, jadi katanya dalam waktu 2 atau 3 tahun tuh lahir anak, 2 kali melahirkan, anaknya kecil-kecil tuh ya. Di sini dia berpikir, biasa Bu ya, syaiton ya, sebelum kita dapatkan tuh kayaknya hidup tuh kayak gimana, itu pokoknya yang harus kita jadikan, pengen gitu, kayak ibu yang sono pengen beli pakaian Bu, cakep banget tuh, aduh pengen kerudung banget cakep, sebelum kebeli, waduh kayaknya kayak apa gitu ya Bu ya. Udah dibeli biasa aja tuh, kayaknya biasa aja tuh. Udah dapet begitu-gitu aja, sama seperti bapak ini, dia cerita, setelah saya menikah saya dapatkan bukannya kebahagiaan, tapi kok ya repot ya, udah tua masih punya cucu kecil-kecil, cucu aja nggak di ini. Akhirnya dia kasih itu pembantu 2 supaya istrinya itu urusin anaknya, supaya dia diurusin juga. Ternyata yang namanya punya anak seneng banget kan, terabaikanlah suaminya. Ya Allah, aku nikah tuh kan ingin senang-senang, ingin dilayani, tapi jadi begini gitu. Keingetlah dia dengan mantan istri. Itu setelah pernikahan 2 atau 3 tahun tuh baru dia nyesel lah. Tapi nyesel nggak ada, percuma kan, udah takdir, udah punya anak, masih kecil-kecil gitu kan ya. Bukannya dia disenangi, malah istrinya senengnya hura-hura. Namanya masih muda. Akhirnya dia menenangkan diri, pengen umroh. Saya ingin umroh. Dia ngajak istrinya nggak mau. Kan kasihan anak-anak, gimana dong? Padahal kan dia pengennya berdua-duaan. Ya sebenarnya sayangan gitu ya Bu. Ternyata tidak dia dapatkan. Akhirnya dia pergi sendiri umroh. Ketika dia hotelnya tuh di depan Masjidil Haram. Ketika dia masuk hotelnya tuh dia bertemu dengan tetangganya. Tetangganya ini sudah 5 tahun istrinya meninggal. Udah 2 kali nikah tuh cerai, belum ketemu yang pas, yang cocok. Ternyata istrinya sekarang adalah mantan istrinya. Jadi bapak ini cerita, jadi dulu sebelum cerai masih baik-baik, masih harmonis. Dia pernah cerita sama tetangganya ini, saya bersyukur punya istri ya, walaupun udah tua tapi masih cantik, solihat, suka ngajak ibadah, suka ngingetin, pokoknya itu dia cerita lah gitu. Apa kata tetangganya ini? Kamu sudah dapat istri yang soleh, jangan pernah disia-siakan ya, gitu. Gak kayak aku, istriku udah meninggal, nyari yang ingin soleh itu susah. Udah 2 kali aku nikah cerai, aku ingin yang sama-sama bisa diajak ibadah. Kamu udah dapet, kamu jaga itu. Ya itulah takdir ya Bu. Ternyata dia yang nikahin karena dia lihat, oh dia nikah lagi yang masih muda, oh kalau gitu dia deketin tuh anaknya, akhirnya istrinya mau. Nah ternyata Bu, ini cerita si bapak ini ya, ketika saya masuk Masjidil Haram untuk menunaikan tawaf kudum, saya lihat di pintu masuk tetangga saya sedang menggandeng mesra mantan istri saya. Akhirnya saya hanya bisa mengatakan, ya Allah, ridhokan aku dengan takdirmu. Tuh. Ya, jadi ini kisah hidup tentang takdir. Bagaimana kita kalau tidak beriman kepada takdir itu rasanya tidak bersyukur, maka harus lebih banyak bersyukur. Karena tujuan hikmah dari beriman kepada takdir, syukur. Apa yang telah Allah takdirkan kepada kita, syukuri. Ketika kita tidak mensyukuri takdir yang telah Allah berikan, jadinya kufur. Ya Bu ya, banyak orang yang tidak beriman kepada takdir, yaitu kurang syukur. Jadi salah satu orang yang tidak bersyukur itu kufur. Coba dia bersyukur, apa sih yang kurang, mau nyari apa lagi? Itu hanya setan itu ya, yang suka goda-goda. Makanya kita lihat kan Bu ya, ya mohon maaf, karena kurang syukur,
akhirnya terjadi apa? Menjandakan istri menikahi janda. Emang bahagia? Belum tentu. Berarti nggak boleh poligami? Boleh, tapi kan ada sebabnya, Ibu ya. Ini contoh seperti itu, ya. Jadi ketika kita beriman kepada qada dan qadar, lebih banyak bersyukur. Ada satu orang muslimah sahabiyat. Riwayat ini diceritakan oleh sahabat kepada yang lain. Kamu mau tahu nggak penghuni surga yang masih gentayangan di muka bumi? Bahasanya gitu, bahasa saya. Itu sahabat yang lain mengatakan, siapa? Nanti sebentar lagi saya kasih tahu. Nanti ketika dia lihat seorang perempuan kulit hitam berjalan, tuh dia tuh. Kok dia penghuni surga yang masih hidup di bumi? Gimana? Nah, ini kisahnya, diceritakan lah. Jadi wanita itu sakit ayan. Sakit ayan itu apa ya, Bu ya? Epilepsi ya. Jadi tiba-tiba kambuh gitu ya. Nah, suatu saat dia datang kepada Rasulullah dan dia minta didoakan kesembuhan. Ud'uni ya Rasulullah, semoga Allah berikan aku kesembuhan. Terus Rasulullah mengatakan, memberikan pilihan. Kamu mau aku doakan kesembuhan, Allah berikan kesembuhan, atau kamu sabar dengan ujian ini, bagimu surga bi ghairi hisab, tanpa hisab. Sahabat ini, ya Rasulullah, kalau gitu aku mau surga bi ghairi hisab aja deh. Tapi tolong Rasulullah, kalau aku lagi kambuh, tolong auratku ditutupi ya, jadi yang terbuka. Nah, Rasul doakan. Nah, jadi kata sahabatnya itu dia, orang yang penghuni surga yang masih di bumi. Nah, jadi artinya apa, Bu? Orang yang sabar dengan takdir Allah, dia akan mendapatkan surga bi ghairi hisab. Sakit, emang enak sakit, Bu? Ya Allah, nggak enak banget sakit, Bu ya, apalagi epilepsi gitu ya, atau sakit-sakit yang lain. Nah, manakala Allah berikan kita takdir sakit dan kita menerimanya ketentuan Allah tersebut, Masya Allah, itu luar biasa loh pahalanya. Apalagi kalau sakit, rasa sakit saja sedikit tertusuk duri. Ibu tahu tertusuk duri kayak apa? Nggak sakit sih tertusuk duri, cuman nggak enak kan, Bu? Sakit tapi nggak, ya maksudnya ya tertusuk. Itu maksudnya Allah ingin ampuni semua dosa-dosa kita. Itu baru tertusuk duri dikit. Apalagi kalau sampai ya Allah pinggang kaki segala macam ya, yang pusing yang begini. Kalau kita ridho dengan takdir Allah, pengampunan dosa. Masya Allah, apalagi ujian-ujian yang berat, yang anak meninggal, ya Allah, sedihnya sampai kapan itu coba. Ujian yang paling berat yang menimpa manusia di dunia ini, saya rasa yang berberat itu Nabi Ayub. Kalau kaitannya dengan manusia, kemanusiaan, anak semua meninggal, harta habis semua, badan sakit pula, ya Allah. Kayaknya nggak ada yang lebih parah dari itu ya. Kita paling ya kalau anak meninggal paling satu orang, yang lain masih ada gitu ya. Terus kalau untuk harta juga alhamdulillah masih ada juga tuh ya. Nah, sakit enggak, sehat. Nah, ini Nabi Ayub itu puluhan tahun dia sakit, Bu. Ketika istrinya minta, coba doalah minta kesembuhan kepada Allah. Nabi Ayub mengatakan apa? Rasanya aku nggak pantas minta kesembuhan. Aku diberi kesehatan tuh puluhan tahun, sakit hanya belasan tahun. Sakit baca doa apa? Satu yang dapat tunjuk tangan, silakan Ibu. Ya itu Ibu dikasih hadiah ya, dicatat. Satu, panitia kasih hadiah. Ya Allahumma anni masaniyat duru anta arhamur rahimin. Jadi ucapan Nabi Ayub tuh, ya Allah aku sakit dan engkaulah yang maha penyayang dari semua penyayang. Itu jawabnya dia, nggak ada Allah masfidi, nggak ada tuh. Tapi beliau beriman kepada apa yang telah Allah tetapkan, Masya Allah. Nah ini takdir, Bu. Kan ibu tuh nggak menduga dapat dapat door prize kan? Nah itu takdirnya menjawab, semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Nah itu kodok itu sudah ada dari Lauhul Mahfuz, kodarnya kayak gini. Kodarnya itu yang ada di Lauhul Mahfuz, inilah kejadiannya. Itu ya kodar. Baik.
Hikmah beriman kepada qada dan qadar agar kita sabar. Innallaha ma'as sabirin. Jadi ada amal, 3 amal yang pahalanya luar biasa besar. Apa saja, Bu? Siapa yang bisa jawab 3? Boleh lagi ya, tanya lagi ya, nggak apa-apa. Kali ini kan berarti ilmu yang umum. Ada amal, 3 amal yang pahalanya sangat besar sekali. 3 amal. Tunjuk tangan yang kalau 2 nggak dapet ya, apalagi 1. 3 yang pahalanya besar ya, bisa dikategorikan itu saking besarnya tuh kita sampai nggak tahu besarnya banget. Silakan Ibu ini. Bukan. Amal yang pahalanya besar, tidak kaitannya dengan ibadah-ibadah mahdhoh, tidak terkait dengan sholat dan segala macam. Kenapa? Kenapa? Nanti aja terakhir ya. Baik, saya sebutkan aja Bu ya. 3 itu pertama puasa. Puasa itu besar sekali. Ana asom li wa ana ajzi bi. Aku yang memberi balasan saking besarnya. Itu puasa. Yang kedua sabar. Sabar itu innama yuwaffawna sabiruna ajrum bighairi hisab. Orang yang sabar itu pahalanya akan diberikan tanpa hisab. Yang ketiga memaafkan. Memaafkan itu luar biasa, Bu. Besar sekali pahalanya. Memaafkan. Ini memaafkan seorang ibu ya, contoh ya orang yang memaafkan itu. Seorang ibu itu disia-siakan suaminya ketika punya anak 2 atau 3 ya, dia kawin lagi gitu ya dengan perempuan lain, dia cerai lah ibu ini membesarkan anaknya, tapi si bapak tuh masih menafkahi ya untuk pendidikan anaknya masih, cuman istrinya aja disia-siakan. Ya udah dia fokus untuk mendidik anaknya, udah dia beriman takdirku hidup begini menghidupi anak-anak, ya sudah. Setelah anaknya besar-besar berhasil rumah tangga, si mantan suaminya itu pensiun. Makanya sekarang ini Bu ada suatu rumah panti jompo ya, seorang bapak mengatakan yang banyak tuh yang orang terlantar itu para bapak-bapak. Jadi menurut kajian beliau itu ada 300 orang disebabkan kenapa? Karena waktu masih mudanya tuh menelantarkan anak dan istrinya karena perempuan lain. Udah gitu kan pernikahannya gagal. Dia ke anaknya ditolak, ke istri ditolak, akhirnya jadi laki-laki terlantar panti jompo. Jangan bilang tuh karma baru tahu, jangan ya Bu. Udah takdir. Nah, si ibu ini nih contoh memaafkan. Setelah si mantan suaminya pensiun, ditinggal sama istrinya yang itu dengan anaknya, dia kemana lagi kan? Dia minta ke anaknya dari istri pertama, anaknya tuh memang ibunya ibu solehat Bu, dia didik anaknya bagus. Ya udah Bapak sinilah tinggal di sini bersama kami. Nah si ibu ini kan ya ini nggak mahram, ya udah anak ibu nikahkan lagi sama bapak, kasihan. Padahal udah stroke loh, sakit stroke pensiun pula. Jadi tinggal sama anaknya diterima sama istrinya. Ya nak nikahkan lagi ibu sama dia, kasihan nggak ada yang bantu kan bukan mahram. Ibunya anaknya nanya, kalau ibu mau sih, bapak udah nyanyiin ibu sejak dulu. Itu urusan Allah, mudah-mudahan pahala buat ibu, udah takdir ibu. Itu urusan bapak dengan Allah ya, yang penting itu masa lalu. Jangankan orang kucing sakit aja di luar di jalan kita kasihan kan, apalagi dia itu bapak kamu nak. Walaupun dia dulunya itulah ibu udah serahkan pada Allah, dia takdir ibu. Subhanallah, itu memaafkan. Ada yang sanggup? Ada yang sanggup? Ada yang jawab gini, karma berlaku. Bu, jangan bilang karma ya. Karma itu ajaran orang lain, bukan ajaran Islam. Islam tidak mengenal kata karma, ya kata karma enggak. Islam hanya mengenal siapa yang menanam dia yang menuai. Tapi dia menanam tapi menuainya bagus kok, takdirnya bagus karena bersama orang-orang yang baik. Ya, jadi sekali lagi memaafkan itu termasuk amal yang besar pahalanya bigori hisab. Nanti di akhir ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, lamanya 50.000 tahun ya Bu ya, itu ada panggilan yang amalnya memaafkan, silakan masuk surga tanpa hisab. Berkumpullah orang-orang yang memaafkan. Malaikat yang berdiri
melihat kamu apa amal kamu, aku memaafkan tanpa hisab, akan ngelewatin masuk surga bigori hisab. Masya Allah, kedudukannya tinggi tapi cobanya berat gitu ya. Jadi beriman kepada takdir itu luar biasa ya. Ya ada sanggup ada tidak sanggup ya itu kembali kepada keimanan. Ah kalau saya emang nggak mau boro-boro kayak begitu biarin, nggak apa-apa juga Bu, kan semuanya pilihan, kita mau yang memilih yang mana kita pilih, silahkan kembali pilihan kita kepada kita. Kan semuanya siapa yang menanam dia yang menuai, dia menanam kebaikan-kebaikan dia yang mendapatkan, ya kan Bu? Masya Allah. Nah, iman kepada qada dan qadar kita akan selalu berusaha. Kita tahu kalau malas pasti kita tidak akan mendapatkan apapun. Malas cari rezeki pasti ya paling dapatnya dikit. Tapi urusan rezeki ya Bu, rezeki itu sudah ditentukan Allah, telah ditetapkan. Tinggal kita usahanya. Kita punya rezeki 1 ton misal, kita cuma ngambil sekilo, ya udah sekilo aja yang dia dapat. Tapi kalau kita ambilnya langsung 1.000, 2.000 atau berapa gitu ya, semua kembali kepada usaha. Intinya apa? Ketika rezeki kita yang sudah kita usahakan diambil orang karena apa? Karena minjem nggak bayar, dicuri orang, digarok, dirampok, apa diapain orang, ditipu orang. Pada prinsipnya rezeki kita tidak akan berkurang walaupun diambil orang dengan cara apapun. Allah akan gantikan dengan cara yang lain. Tuh Bu ya, itu bagian dari iman. Jadi nggak ada tuh rezekiku habis orang enggak. Yang penting kita sabar atau tidak. Ya, itu dia. Jadi selalu berusaha. Terhindar dari sifat sombong. Ketika kita diberikan Allah takdir yang baik, maka jangan pernah sombong. Semuanya karena kekuasaan dan kehendak Allah. Jadi kalau ada orang yang rasa sombong ya, itu nanti Allah akan uji Bu. Kan ada orang, aku nih kalau nggak berusaha sejak dari SMA, wah mungkin aku nggak akan punya bisnis kayak begini nih. Itu kan namanya sombong. Apalagi mungkin kalau ada seorang bapak ngomong sama istrinya tuh ya, lagi marah-marahnya, dia bilang, lo kalau cerai sama gua kere lo nggak punya apa-apaan, lo selama ini juga gua yang astagfirullah, sombong ya. Jadi jangan pernah kita sombong dengan takdir yang telah Allah tetapkan. Suatu saat Allah akan berikan ujian atas kemampuan kita mendidik anak juga jangan, kan itu sudah kehendak Allah, semuanya kembali kepada kehendak Allah. Ini ada contoh Bu, seorang ibu mendidik anaknya dan berhasil didikannya. Ibu itu nggak ada suaminya, dia single parent, suaminya meninggal. Anaknya laki-laki, hafal Quran, sholat 5 waktu di masjid, ya, wah soleh, tahajud, bakti banget sama orang tua, pokoknya idaman banget, masya Allah. Nah akhirnya dia nasihatin ibu-ibu yang lain, ibu anaknya kenapa begitu, suruh ke masjid nggak mau sholatnya. Iya nih anak, ibu mestinya bisa dong didik anak, kan ada suami juga, aku nggak ada suami, alhamdulillah bisa didik anak, ibu mestinya lebih bisa lagi, apalagi macam-macam lah gitu ya. Tanpa disadari ada rasa sombong, rasa dialah yang pinter didik anak sehingga anaknya hafal Quran, rasa bangga, rasa sombong. Ternyata Allah tidak suka, Allah berikan ujian. Setelah beberapa waktu lamanya si anak mulai berubah. Yang awalnya rajin 5 waktu ke masjid, akhirnya jarang-jarang. Akhirnya sholat 5 waktu jarang-jarang, akhirnya nggak sholat. Diperiksa kamarnya oleh ibunya, ternyata ada pil, terkena narkoba Bu. Pergaulan ya. Ternyata ada gambar-gambar foto-foto porno. Ya Allah, ibu tuh hancur lah hatinya. Akhirnya dia minta pamannya berusaha nasihatin, nggak mempan juga. Sampai ibu-ibu yang lain tahu, kok ibu anaknya kayak begitu sekarang. Ibunya diam, ya Allah ujian buatku. Nah di situ dia introspeksi diri, ya Allah, selama ini aku menganggap akulah yang mampu mendidiknya dibandingkan yang lain. Engkau tengah mengajariku ya Allah, Engkau tengah mendidikku, ampuni aku. Dia bertaubat nasuha, lamanya 3 tahun Bu taubat, ya Allah ampuni karena kebanggaanku, kesombongan, karena aku merasa mampu, karena aku merasa lebih baik dari yang lain. Ya Allah ampun ya Allah. Itu hanya untuk itu dia sampai 3 tahun dia taubat. Dia minta kepada Allah dengan kesalahan. Kalau kita sombong, hati-hati. Akhirnya malam hari jam 3 anaknya, setelah 3 tahun ya Bu, anaknya meluk ibunya, nyium kakinya, nyium pipinya, pokoknya ibu ridhoilah aku salah Bu.
Nah, sejak itu anaknya taubat. Jadi ibu-ibu, beriman kepada takdir, qada dan qadar itu supaya kita nggak sombong. Apa sih yang mau kita sombongkan, Bu? Kita berbuat gini karena petunjuk Allah. Jadi ibu tuh mengatakan anakku bisa sukses, berhasil, baik, soleh, hafal Quran karena semuanya karena Allah lah yang memberikan rahmat dan karunia-Nya, bukan karena saya sebagai ibunya yang berhasil mendidiknya. Itu, Bu. Jadi jangan pernah putus asa. Kita tidak tahu takdir kita. Mungkin yang kita lihat takdir kita, anak begini. Bisa jadi itu adalah ujian buat kita sementara supaya nanti takdirnya lebih baik lagi. Jadi jangan pernah berputus asa, jangan pernah kita merasa sombong. Yang penting selalu kita berusaha minta kepada Allah, berdoa tanpa putus-putusnya. Takdir sekarang belum tentu sama takdir dengan nantinya, belum tentu. Ya, oleh karena itu, karena memang takdir kita sudah ditentukan oleh Allah, maka apa gunanya kita berbangga-bangga? Kita nggak tahu takdir. Bangga sekarang nanti gimana? Nanti bilang dari itulah sebabnya kita selalu berharap kepada Allah agar diberikan keistiqomahan, agar diberikan kekuatan, kesabaran. Jadi jangan pernah merasa diri paling-paling. Misalnya, Bu, mohon maaf, ada seorang qari'ah bagus suara. Ih, syaitan itu pintar banget ya. Semakin ini semakin dipuji ya. Wah, pokoknya ternyata ya Allah berpandang lain. Apa? Allah berikan rasa sakit di sininya nggak bisa keluar suara seperti itu. Atau nama penyakitnya apa ya? Nggak bisa ngomongnya ya. Jadi ya itulah ya Bu ya, artinya apa? Ya itu bukan berarti kita yang melihat mungkin besok mau kali enggak juga, nggak boleh. Kita tidak dibenarkan untuk menilai orang lain, nggak boleh. Ya, saya bisa katakan haram menilai orang lain. Itu amal dia dengan Allah. Tapi bagi kita yang menitipkan kesulitan, kita perlu introspeksi diri. Ya. Kan aku udah begini kok jadi begini. Kenapa sih Allah nggak sayang sama aku? Nggak bisa begitu. Baik. Jiwa menjadi tenang. Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Jangan kamu katakan seandainya begini jadi begini. Ini cacat sedikit akidah kita, masalah sepele. Contoh, nggak sadar kan itu, naik mobil bareng suami, mau keluar kota, suami katakan kayaknya lewat sini dia nggak macet. Istri bilang, dulu kemarin aku lewat sini macet loh Pak, lewat sini nih nggak macet. Enggak, sini ini nggak macet, beberapa kali macet Pak. Aku yang bawa mobil terserah aku dong begitu ya. Akhirnya lewat si bapaknya itu ternyata macet. Apa kata istrinya? Nah itu Bu, bagian dari yang tidak beriman kepada takdir. Tuh kan dibilangin apa aku bilang? Coba seandainya nggak lewat sini, udah nyampe kali kita lewat sini, jadi makin macet dibilangin nggak sama, nggak mau dengar. Kalau udah terjadi, ya sudah, ucapkanlah qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ya enak kan Bu kalau digituin kan? Sama kayak suami juga nasihatin kita, jangan pernah pergi sih, mau hujan nanti aja. Ya nggak hujan kok, kemarin nggak mau satu hujan basah. Tuh kan, dibilangin, ya udah terjadi kok gimana lagi? Nah itu ya. Jadi sekali lagi hapuskan kata-kata lau. Seandainya. Jadi gimana? Ya udah pelajaran buat kita ya lain kali. Nah itu boleh ya. Yang nggak boleh itu menyesali takdir. Misalnya lagi masak main HP, nggak punya hangus, walaupun gara-gara HP sini main hangus. Ya udah terjadi nggak bisa begitu. Kita introspeksi diri lain kali kalau dimasak jangan pegang HP. Sama kayak tadi anak ya, lain kali kalau masih sakit panas ini kalau memang itu udah sebaiknya dibawa ke rumah sakit. Lain kali itu untuk pelajaran ke depan, bukan menyesali takdir. Ya. Menyesali takdir itu kalau ulau, lebih tawakal ya. Nah ini hadis. La yahudul qadar illa du'a wa la yazidul umur illa al-ilm wa inna ar-rajula la yukramu ar-rizqa bidzanbi yusibu. Jadi ada tiga. Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Tidak ada yang menambah umur kecuali kebaikan atau bakti. Ya, jadi bakti kepada orang tua
Yang ketiga, seseorang bisa terhalang rezekinya karena dosa yang dilakukannya. Jadi sebenarnya rezeki sudah ditentukan Allah, tapi karena dia dosa nggak nemu rezeki. Makanya sekali lagi bahwa dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota keluarga itu dapat menyebabkan keluarga itu terhalang rezekinya. Apakah si bapaknya yang bermaksiat, atau si anaknya, atau istrinya, lihat. Baik, ini doa kalau bisa dihafalkan. Kan kita berdoa itu bisa merubah takdir kan? Nah, Rasulullah juga mengajarkan sebuah doa untuk memohon takdir baik dalam hidup, ya, dalam hidup. Ini kok dalam hidup doa tersebut adalah sebagai berikut ya. Allahumma inni. Sama-sama kita baca tuh. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyyuka wa a'udzu bika min syarri ma a'adza bihi abduka wa nabiyyuka. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin wa a'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin wa as'aluka an taj'ala kullu qada'in qadaitahu li khairan. Ini dibaca bisa di waktu tahajud, bisa di waktu kesempatan yang makbul untuk berdoa. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu dari kebaikan apa yang diminta oleh hamba dan Nabi-Mu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebenarnya gini, dari awalnya kan, ya Allah, aku mohon kebaikan kepadamu yang segera atau yang terakhirnya ada terpotong. Mohon maaf saya menulis terjemahannya terpotong ya. Jadi aku mohon kepadamu dari kebaikan semuanya yang segera atau yang engkau akhirkan, yang engkau ketahui dan yang aku ketahui dan yang aku tidak aku ketahui. Aku berlindung kepadamu dari semua keburukan itu yang datang lebih awal atau yang terakhir, yang aku ketahui dan yang aku tidak ketahui. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan sebagaimana, baru di situ ya. Ya Allah, aku mohon kepadamu dari kebaikan apa yang diminta oleh hamba dan Nabi Muhammad SAW, dan aku berlindung padamu dari apa yang diminta perlindungan oleh hamba dan Nabi-Mu. Ini tadi ada potong terjemahannya, tadi saya tunggu yang tadi. Kemudian ya Allah, aku memohon kepadamu surga dan apa yang mendekatkan kepadanya baik berupa ucapan maupun perbuatan. Dan aku berlindung padamu dari neraka dan apa yang mendekatkan kepadanya baik berupa ucapan atau perbuatan. Jadi ucapan kita ini bisa memasukkan kita kepada surga ataupun memasukkan kita kepada neraka, ucapan. Dan aku mohon kepadamu as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khair. Aku mohon kepadamu semua takdir yang engkau tentukan baik untukku. Nah, ini doa takdir baik ya Bu ya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan takdir yang baik, dan ini sebagai penutup dari Rasulullah hadis ya, mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah.
tapi pada diri masing-masing ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah untuk memperoleh apa yang bermanfaat bagimu dengan memohon pertolongan kepada Allah dan jangan malas. Apabila engkau tertimpa sesuatu, maka janganlah engkau mengatakan lau seandainya aku berbuat begini, tentu hasilnya adalah begini dan begini. Akan tetapi ucapkanlah qadarullah wa ma syaa fa'ala. Qadarullah. Jadi kan ucapan kita qadarullah, jangan bukan makan qadarullah. Tidak ketentuan Allah. Jadi ucapkanlah Allah telah mentakdirkan dan apa yang Ia kehendaki Ia laksanakan, karena sesungguhnya andai kata pengandaian itu membuka perbuatan syaitan. Jadi kalimat yang kita baca, yang bisa hafal, qadarullah wa ma syaa fa'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bilang kalau Ustazah hasil yang melahirkan pada kami, semoga itu menambah rasa cinta dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita semua dapat menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab yang akan diberikan pertanyaan kepada dari Ustazah. Disediakan 3 hadiah untuk yang menjawab pertanyaan dari Ustazah. Ya, coba yang pertama-tama dilihat Alinda ya, jelaskan tentang takbir mufrad beserta contohnya. Jelaskan tentang takbir mufrad beserta contohnya. Tadi siapa yang dulu? Bisa dijawab dulu, jawab dulu. Kan saya nggak siapa. Takdir yang sudah mutlak dan tidak bisa dirubah, dan takdir Contohnya apa? kematian. Kalau takdir mana itu takdir yang bisa dirubah. Ya, contohnya apa? Doa ikhtiar. Ya, benar. Jadi takdir mufrad itu adalah takdir yang tidak bisa kita campuri, semua sudah ditetapkan Allah. Apa benar Allah, berarti Allah. Pokoknya Allah lah yang menentukan, kita tinggal mengimani. Itu mufrad. Kalau mau alam ini takdir yang bisa berubah dengan doa kita, usaha kita. Aturan takdirnya A, kan yang berusaha dapat B, gitu ya. Ini yang mau tanya atau ada yang mau tanya? Baik, ini saya ini ya, yang seharusnya pengganti. Nanti bagian peserta yang tentang dari awal, pengganti dari ucapan-ucapan yang sebenarnya bisa membuat cacat keimanan kita. Kita nggak boleh ngomong seandainya. Apa yang akan kita ucapkan berdasarkan hadis Nabi tadi? Hadis tadi yang tadi saya sampaikan, yang tadi hadis yang terakhir, mesti kita baca itu. Di hadis terakhir pendek aja sih ucapannya, nggak semua hadis. Coba
Qadarullah wa ma sa'al fa'ala. Ya, betul. Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ya. Jadi semuanya ditakdir Allah, apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Satu lagi ya, kalau tunjuk tangan dilihat ya, bisa nggak menjelaskan secara ringkas perbedaan Allah dengan qadar? Saya nggak ada peserta nanti panitia di siapa yang duluan angkat tangan. Ringkas saja, ya bisa apa tidak bisa menjelaskan kepada kita perbedaan qadar dengan qadar. Assalamualaikum Ustazah. Kalau qadar itu ilmu amal yang telah diciptakan, sedangkan tafsir qadar itu Allah ketentuan dari qadar yang sedang terjadi. Ya betul. Sebenarnya sih kadang-kadang tapi nyampe itu saya. Jadi qadar itu adalah